Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Muhammad bin Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rzuqna fahman. Bagaimana kabar kalian pada kali ini? Semuanya dalam sehat walafiat ya. Tidak sakit kan semuanya? Sehat, tetap semangat. Ya. Ya, itu harapan dari Bapak dan semua guru-guru agar kalian menjaga kesehatan, pola makannya juga dijaga, tidurnya juga sesuai dengan konsep kesehatan ya. Itu harapannya. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Allah memberikan pancaran ilmu kepada kita semua sehingga ilmu tersebut senantiasa bermanfaat dan barokah, sehingga kalian apa yang diharapkan terkabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah ala kulli natin sholihah. Al-Fatihah. Ya Muntaqim ya Afu ya Ra'uf. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalian sudah mengisi absen yang Bapak kirim di grup kelas ya? Sudah? Sudah diisi semua absennya ya? Instrumen absennya sudah diisi. Oke. Baik. Selanjutnya terkait dengan materi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan memasuki materi selanjutnya terkait dengan sikap jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum Bapak memulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama adalah meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dalam keimanan. Yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri Pengertian kejujuran. yang membuka bagi kami. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidku atau siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Dan para makhluk, Lawan kata ini adalah dusta, segala puji bagimu atau dalam bahasa Arab yang al-kidhbu. kau berikan kepada kami Sedangkan secara istilah, yang telah jujur atau asidku bermakna akan datang kemudian. kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, Minta ampunan
ketegasan dan kemantapan hati, memperoleh ridho, dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. segala puji bagimu ya Allah. Atau dengan kata lain, jujur adalah Dan sebagai sesuatu yang dikatakan kekasihmu, atau sesuatu yang dilakukan sesuai dengan kenyataan i'tiqad dari dalam hati. Wajib bagi kita untuk selalu berlaku jujur dimanapun kita berada. Kebenaran dalam perkataan dan perbuatan ini akan membawa pada kebaikan atas apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Saat kita selalu berkata jujur dalam hal apapun, maka cahaya kebenaran itu akan memancar ke dalam lubuk hati dan pikiran. Kejujuran adalah ketenangan hati. Maksudnya, orang yang berkata jujur di dalam hidupnya akan merasa tenang karena tidak ada yang perlu disembunyikan dari orang lain. Sebaliknya, seseorang yang berbohong, maka hidupnya tidak akan tenang karena ia menyembunyikan sebuah kebenaran, dan ia akan selalu menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Maka saat ia berbohong terhadap satu hal saja, ia akan selalu mencari alasan lain untuk menutupi kebohongannya. Kejujuran merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan lain yang menjadi dasar segala perilaku. Sikap jujur akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik, dan perilaku jujur merupakan ukuran kepercayaan seseorang di mata orang lain. Selanjutnya, dalil nakli dan dalil akli tentang kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan dua hal. Di antaranya yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang jujur. Kejujuran merupakan karakter utama orang Islam, karena di samping sebagai akhlak terpuji, kejujuran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan, keimanan, dan keislaman seseorang. Kemudian Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdhibu
wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahil kadzaban. Rawahul Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntutmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntutmu ke surga, dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur, sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sebagai orang yang jujur, hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntutmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntutmu ke neraka. Dan seorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta, sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Kau ciptakan kami sebagai hamba dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasihmu. Selanjutnya, bentuk-bentuk kejujuran. Al-Imam Al-Ghazali membagi kejujuran, di antaranya adalah jujur dalam niat atau kehendak, yaitu tiada dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagimu ya Allah. Yang kedua, jujur dalam perkataan, Tanpa ada yang mengawal, yaitu yang sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. yang tak Setiap terlihat oleh pandangan orang harus yang dapat memandang, memelihara yang perkataannya. tak tergambarkan oleh Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. segala puji ya Allah, Menempati janji yang termasuk memberi kami kemampuan jujur jenis ini. untuk mensyukuri nikmat-Mu. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan amalia, Pintu-pintu yaitu beramal dengan sesungguhnya, sehingga perbuatan zahirnya dengan segenap tidak menunjukkan yang dikumandangkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan para dan makhluk menjadi yang tabiat dimuliakan. bagi dirinya. Segala puji bagimu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami Contoh bentuk kejujuran yang telah mendahului yang dilakukan baginda Nabi besar Muhammad SAW, kemudian bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sebagai hendak memulai dakwah secara terbuka dan terang-terangan, langkah pertama yang dilakukan sebagai penyebab Rasulullah SAW pengantar jalan berdiri di atas bukit, kemudian memanggil-manggil kaum Quraisy untuk berkumpul. Kau ciptakan kami Wahai kaum Quraisy, kemarilah kalian semua. Nabi Muhammad. Aku akan memberikan sebuah berita kepada kalian semua. Mendengar panggilan lantang dari Rasulullah SAW, berduyun-duyunlah kaum Quraisy berdatangan berkumpul untuk mendengarkan berita dari manusia yang jujur penuh pujian. Setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah besar, beliau Rasulullah SAW tersenyum, kemudian bersabda, "Saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga hendak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya?" Tanpa ragu semua menjawab, "Mantap, percaya." Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, "Mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikannya terlebih dahulu?" Tanpa ragu-ragu orang yang hadir di sana kembali menjawab, "Mantap, engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin."
Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal. Keutamaan perilaku jujur. Kejujuran adalah salah satu tingkat iman dan Islam. Iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan, dan kejujuran merupakan salah satu tingkatan iman yang harus dimiliki seorang muslim. Yang kedua, kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Kejujuran akan mengantarkan pelakunya pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jujur merupakan penyempurna iman seorang muslim. Ketika seorang mengikrarkan diri, menjadikan Islam sebagai keyakinannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia telah membenarkan ajaran Islam dan pertanda pula bahwa ia siap untuk berkomitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, yaitu dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang keempat, kejujuran mendatangkan ketenangan dan ketentraman hati, pikiran dalam kehidupan. Hidupnya senantiasa diliputi ketenangan dan ketentraman, terhindar dari rasa resah dan gelisah. Anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, perilaku jujur sangatlah penting, karena kejujuran memiliki banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana manfaat dari perilaku jujur diantaranya adalah masuk surganya Allah. Di dalam Quran surah Al-Ma'idah yang tadi sudah Bapak bacakan, yang artinya ini adalah suatu hari yang manfaat bagi orang-orang yang benar. Kebenaran mereka bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling benar. Selanjutnya, mendapat kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan orang lain sangatlah penting bagi kita. Jika kita kehilangan kepercayaan, sangat sulit bagi kita untuk mengembalikan lagi kepercayaan tersebut. Selanjutnya, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita, seperti yang tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Kemudian manfaat perilaku jujur, hati merasa lebih tenang, memiliki banyak teman, mendapat pahala yang besar, kemudian mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan kali ini, bahwa jujur adalah sesuatu yang dikatakan atau dilakukan sesuai dengan kenyataan, i'tiqad dari dalam hati. Kita diperintahkan untuk selalu bersama orang-orang yang jujur, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Kemudian beberapa sifat kejujuran yang harus dimiliki oleh setiap muslim, antara lain kejujuran baik itu dengan lisan,
kejujuran hati dan kemauan, serta kejujuran tekad dan amal perbuatan. Kemudian Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur, yaitu jujur dalam niat atau kehendak. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan, dan yang ketiga jujur dalam perbuatan amaliyah. Yang terakhir, jujur sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani sendiri adalah sesuatu yang murni dan suci. Baik anak-anak sekalian, demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan bisa kita terapkan perilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan. Kalian lanjutkan ke GCR. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih.